Sampurasun, Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepangli, Barudak siswa-siswi kelas 7 di pembelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet ka bab ka genep nyaeta iklan layanan masyarakat. Tah anjeun sadayana tiasa ninggal ieu ti kaca 78 ya, halaman 78. Naon penjelasan tentang iklan layanan masyarakat dinten ayeuna? Mangga tonton video ieu ti mimiti dugi ke akhir. Ya, kita lanjutkan saja. Oke, Mika iklan layanan masyarakat. Jadi apa sih iklan layanan masyarakat ya? Jadi iklan layanan masyarakat teh nyaeta mangrupa salah sahiji pikeun ngawanohkeun. Ya, ngawanohkeun itu mengenalkan. Ya, jadi untuk mengenalkan, ya, mengenalkan apa? Nanti penjelasannya dilanjutkan. Atau nawarkeun, ya, memberi tawaran. Ya, itu iklan, ya, penjelasan tentang iklan. Ya. Atau mere informasi ngeunaan hiji barang atau hiji hal. Nah, itu penjelasan secara umum tentang iklan. Jadi iklan itu adalah sesuatu untuk mengenalkan sesuatu atau memberikan sebuah tawaran atau memberikan informasi mengenai barang atau hal. Nah, iklan sendiri itu dibagi dua ya. Nah, yang pertama adalah iklan komersil ya. Maksudnya iklan komersil itu apa ya? Jadi kalau iklan komersil itu si iklan yang disajikannya itu mengandung unsur keuntungan, ya, mencari keuntungan material, ya, ataupun keuntungan non material. Jadi maksudnya ya bisa keuntungan untuk mendapatkan material itu berupa uang, atau keuntungan bukan material ya, bukan berupa uang ya, bisa aja berupa jasa misalkan. Itu jadi itu iklan komersil ya. Nah, yang kedua ada iklan layanan masyarakat tentunya ya. Jadi berbeda ya iklan layanan masyarakat dengan iklan komersil. Nah, iklan layanan masyarakat itu apa ya? Kalau iklan layanan masyarakat itu sifatnya non komersil. Jadi dia sama sekali tidak mencari keuntungan baik berupa uang ataupun berupa jasa. Tidak ya. Beda pokoknya antara iklan komersil dan iklan layanan masyarakat ya jelas ya. Beda, mbe jeung kuda, beda. Ya, mbe dan kuda juga beda ya. Kita lanjutkan penjelasannya. Nah, tujuan iklan layanan masyarakat ya. Yang pertama itu adalah henteu miharep keuntungan ya. Jadi karena kita fokus judulnya di sini adalah iklan layanan masyarakat, untuk iklan komersil ini tidak dibahas ya. Tapi kita fokus ke iklan layanan masyarakatnya. Nah, iklan layanan masyarakat atau ILM ya kita singkat aja supaya yang ngomongnya nggak balelol. ILM itu tidak mengandung unsur keuntungan ya. Tujuannya pokoknya tidak mengandung unsur keuntungan lah. Nggak akan kamu membuat sebuah iklan layanan masyarakat ya bakal dapat duit nggak akan. Yang kedua, umaja ka masyarakat minggawe pagawean anu hade jeung ngalarang pagawean anu hade. Jadi maksudnya di dalam iklan layanan masyarakat itu ada unsur mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik ya dan memperingatkan masyarakat untuk melakukan hal untuk tidak melakukan hal yang tidak baik ya ya itu tujuan dari iklan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kaharepna pikeun kehadean keur balarea. Jadi kedepannya itu ketika iklan layanan masyarakat itu dibuat itu untuk kesadaran masyarakat secara umum. Balarea itu masyarakat luas gitu ya, untuk semua orang. Jadi iklan layanan masyarakat itu tentu sangat luas ya. Mencakup tidak hanya menyudut pada satu konsep ya, tapi luas. Lanjut. Nah, ciri-ciri iklan layanan masyarakat ya. Jadi yang pertama itu adalah dia tidak mengandung unsur komersil ya tadi ya. Jadi tidak ada unsur uang di dalamnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua tidak ada unsur produk ya. Boh barang, boh jasa. Jadi tidak ada di dalam iklan masyarakat itu menawarkan jasa atau menawarkan barang, tidak ada. Kemudian anu masang ILM ya iklan layanan masyarakat tadi yaitu ada bisa yayasan, sebuah organisasi sosial atau sahabat anu miharep kehadean jeung teneangan keuntungan. Jadi siapapun boleh membuat iklan masyarakat, yang penting tidak mengharapkan keuntungan bagi yang melihat iklan tersebut dan juga tidak mengharapkan perilaku yang buruk ketika ada iklan yang ditampilkan. Kemudian yang keempat, mangrupa atikan, anjuran atau pengajak. Atikan itu sesuatu yang mendidik. Ya, anjuran itu ya tentu ajakan ya tidak beda jauh dengan pengajak ya. Jadi anjuran itu menganjurkan masyarakat agar melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Itu ciri-ciri dari iklan layanan masyarakat. Yang kelima terakhir
Mimoga target anu leuwih lega. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau iklan yang masyarakat itu targetnya lebih luas. Ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu lebih luas. Beda halnya gini. Misalkan ada iklan, ya. Iklan tentang anggap ada iklan kamu sebagai seorang sales gitu ya. Kamu mengiklankan sebuah mobil, ya. Mobil misalnya. Kan nggak mungkin kamu nawarin iklan itu ke pemulung, ya. Karena kamu pasti nawarin iklan itu ke orang yang kaya gitu ya, banyak uang. Saya bukan mengecilkan pemulung di sini ya, tapi kan siapa tahu pemulung itu kan memang tidak punya uang gitu ya. Dan itu bukan target untuk kamu berikan iklan sebuah mobil ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, gambaran saya. Jadi sebuah contoh begini, iklan softtek aja. Nah, iklan softtek. Iklan softtek itu kan ditunjukkan untuk perempuan saja, nggak untuk laki-laki. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau iklan barang atau jasa itu kan menjurus kepada target yang dituju. Tapi kalau iklan layanan masyarakat itu luas. Ya, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, banci, ya. Siapapun itu tujuan dari iklan layanan masyarakat. Untuk iklan layanan masyarakat itu untuk orang-orang tersebut. Beda dengan yang tadi. Kalau iklan softtek kan hanya untuk perempuan, nggak mungkin laki-laki pakai softtek, ya. Itu iklan Pampers. Nah, Pampers itu kan buat bayi, ya. Sama lansia mungkin ya, ada Pampers buat lansia. Kan nggak mungkin kamu sekarang ditawarin Pampers, ya. Targetnya berarti keluar dari target. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi iklan yang masyarakat ini sangat lega, ya. Luas sekali gitu ya targetnya. Lanjut, nah, hal anu kudu perhatikan gina iklan layanan masyarakat. Ketika kamu membuat sebuah iklan layanan masyarakat, kamu harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, media ke pesan, maksudnya bukan pesan makanan ya, untuk menyampaikan sebuah pesan, ya, pesan yang positif tentunya. Terus untuk mengaruhan balarea, mempengaruhi orang banyak, ya. Kemudian pangajak jin saran. Nah, di sana kata-katanya di dalam iklan masyarakat itu harus mencerminkan sebuah ajakan atau sebuah saran. Itu ya. Jadi kata-katanya harus diperhatikan dengan baik. Yang kedua, atikan. Nah, di dalam iklan itu juga harus menumbuhkan kesadaran ya, harus mendidik ya. Kemudian kalau bisa itu juga bisa ngarobah tingkah laku masyarakat ya. Jadi si iklan ini ketika orang membaca iklan yang kamu buat, wah saya juga terenyuh hatinya untuk melakukan iklan yang kamu sajikan itu ya. Paham ya maksudnya? Yang terakhir adalah seni. Nah, karena iklan ini harus menarik, tidak bisa kamu iklan itu hanya sebuah tulisan gede ngejeblak gitu ya, hurufnya di caps lock semua, bold ya, tulisannya gede-gede. Nah, itu kan nggak menarik. Boro-boro kita mau tertarik melihat iklan ya, tapi yang ada malah apaan sih? Nah, tapi di dalam iklan masyarakat di sini kita harus membuat seni, artinya bisa menarik perhatian ya. Gunakan unsur seni gambar yang menarik ya, artinya gambar-gambarnya itu apa ya? Bisa membuat orang itu penasaran, wah ini gambar apa? Maksud tujuan dari iklannya apa? Nah, gitu ya. Jadi orang yang melihat iklan kamu itu sangat terenyuh hatinya untuk melakukan itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pareman rokok saacan rokok maehan maneh. Nah, ini kan salah satu contoh apa nih? Iklan layanan masyarakat atau iklan komersil? Ya. Nah, pareman rokok saacan rokok maehan maneh. Ya, jelas di sini iklan layanan masyarakat kecuali ya kalau misalnya iklan rokok ini di sini ada logo Sampurna Mil, Kelas Mil. Nah, itu berarti sudah keuntungan mencari komersil ya, mencari keuntungan di dalam iklan tersebut meskipun judulnya iklan layanan masyarakat mengingatkan masyarakat untuk tidak merokok. Nanti rokok itu membunuh kamu gitu kan, rokok maehan maneh gitu ya. Jadi harus benar-benar pure, tidak ada unsur komersil di dalamnya. Lanjut. Nah ini organisasi nih. Ya ini pemerintahan Jawa Barat nih. Nah membuat sebuah iklan oleh masyarakat. Ulah jadikan leuweung nu tadina hejo minangka ukur jadi dongeng kanggo anak incuk urang ke. Hejo alam kuring, tentrem hidup kuring. Nah, jadi maksudnya di sini kan mengingatkan jagalah alam, jagalah lingkungan. Jangan sampai alam itu hanya jadi cerita dongeng nanti buat anak-anak kamu nanti ya. Alam tuh udah habis gitu sama perumahan misalkan. Nah, jadi kita harus tetap menjaga. Di sini ada unsur pengajak ya. Jadikan leuweung nu tadina hejo minangka ukur jadi jadikan leuweung. Nah, jangan jadikan hutan yang tadinya sangat hijau nanti hanya menjadi dongeng untuk anak
ya apa anak cucu kalian ya karena sudah jadi perumahan semua. Nah, jadi kita artinya apa? Untuk melestarikan alam gitu maksudnya. Lanjut. Nah, kalau ini iklan apa? Ya, eta mah susu di kopian, mun kopi ABC mah susu, mun kopi ABC susu, tah ieu kopi di susuan. Nah, berarti ini iklan layanan. Nah, ini bukan iklan layanan masyarakat, tapi ini iklan komersil ya, mencari keuntungan dia menjual barang di sini ABC susu ya. Nih, lihat ya, beda ya. Lanjut. Nah, ini Mak Jus Wiwit 2020. Seneng jus nanging di diabetes, jus enak digawe saking buah-buahan. Nah, rasanya seger. Wow. Ini berarti iklan komersil ya. Di sini ya bagus ya ada unsur mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat, makan jus buah-buahan gitu. Tapi kan di sini tetap ada komersilnya. Kita mencari keuntungan supaya produk dia terkenal si Mak Jus ini. Nah, itu contoh ya. Jadi ini iklan layanan komersil, iklan komersil, bukan iklan layanan masyarakat. Sama ini ya, ini juga iklan komersil. Nah, cara nepikeun iklan layanan masyarakat. Caranya itu banyak ya. Kalian bisa lihat ini di halaman 81 ya. Yang pertama itu menggunakan audio ya. Audio itu berarti hanya suara saja. Nah, itu iklan itu biasanya ada di radio ya. Di radio. Nah, ada iklan. Kalau kalian masih punya radio di rumah, di HP sebenarnya ada radio, tapi kayaknya jarang kalian putar radio ya di HP kalian. Nah, di radio itu banyak iklan ya, bisa nyampein iklan layanan masyarakat ya, umaja kayak mayar pajak ulah telat ya. Taat pajak berarti naon gitu ya. Itu kan sebuah iklan layanan masyarakat ya. Kemudian bisa menggunakan visual ya. Visual itu seperti ini, spanduk, poster, pamflet. Nah, ini kan iklan layanan masyarakat ya. Ini berupa spanduk tuh ditempel di seluruh warga RW 6 Kelurahan Sunter Agung ya. Gunakan masker lawan coronavirus. Nah, ini kan iklan layanan masyarakat menggunakan visual ya. Jadi hanya gambar saja. Nah, yang ketiga bisa menggunakan audio visual atau melalui televisi, ya YouTube, misalkan iklan-iklan di TV itu adalah iklan audio visual. Ya, jadi ada 3 cara ya, audio, visual, dan audio visual. Ya, kita lanjut. Oh, sudah habis. Rengse hatur nuhun. Jadi jelas ya, bahwa iklan layanan masyarakat sangat berbeda dengan iklan komersil. Semoga penjelasan saya ini jelas ya. Nanti PowerPoint-nya akan saya jadikan PDF, saya kirim ke Google Classroom supaya kalian bisa belajar untuk bahan PTS nanti. Hatur nuhun, sampurasun, salam corona.